البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita pakai ini. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban. Ada dua orang yang saling mencaci. Wa ahaduhuma qad marra wajhuhu. Salah satu dari keduanya itu wajahnya sudah memerah. Wan tafakhat audajuh. Dan urat lehernya itu sudah mengembang. Namanya sedang marah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu kalimah." Sungguh aku mengetahui suatu kata, bukan kata ya, tapi ya kalimat. Kita artikan kalimat. Lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Seandainya dia mengucapkan itu, niscaya hilanglah dari dia apa yang dia dapati, yaitu apa? Tekanan kemarahan itu. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajid. Kalau dia berkata, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, maka niscaya akan hilang dari dia apa yang dia dapati tadi. Faqalu lahu, maka orang-orang pun berkata kepada orang tadi, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwad billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah engkau kepada Allah dari syaitan ar-rajim. Muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faidah. Kita lihat dari ucapan Sulaiman bin Surat ini yang menggambarkan beliau dan tentunya dengan beberapa sahabat yang lain. Kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini dan sekian banyak hadis yang lain, kita mendapati faedah mahabbatus sahabah mujalasatan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu gembira, suka untuk duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan faedah, mendapatkan pengarahan, mendapatkan hiburan, mendapatkan peringatan dan sebagainya dan sebagainya. Wa rajulani yastabban. Dalam keadaan ada dua orang yang sedang mencaci. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya memang kondisi manusia itu bermacam-macam. Ada yang sedang duduk-duduk, ada yang sedang bekerja, ada yang barangkali sedang makan atau minum atau tidur, ada yang sedang bertengkar bertikai dengan kawannya. Menunjukkan kebenaran firman Allah Ta'ala, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya urusan kalian itu memang bermacam-macam. Tayyib. Dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah apa itu? Hirsus syaitan ala apa itu? Ala muwaqa'ati al-insan. Yaitu setan itu bersemangat untuk menjatuhkan manusia ke dalam apa? Al-adawah. Sekian banyak dalil menunjukkan memang setan itu suka untuk menjatuhkan, untuk menimpakan permusuhan di antara kita. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya setan itu hanyalah ingin untuk menimpakan di antara kalian itu permusuhan dan kebencian dan seterusnya. Dalil-dalil banyak tentang masalah ini. Makanya nanti ta'awudnya terkait dengan setan juga. Menunjukkan bahwasanya secara umum permusuhan itu memang datang dari setan. Sementara Allah Ta'ala sendiri memerintahkan untuk apa? Untuk kita itu wakunu ibadallahi ikhwana. Dan jadikanlah wahai para hamba Allah untuk kalian itu bersaudara. Ahaduhuma qadih marra wajhuh. Yang pertama salah satunya itu wajahnya telah memerah. Dan ini memang menunjukkan bahwasanya min lawazimil ghadab adalah apa? Ghalayanu damil qalb. Bahwasanya termasuk konsekuensi dari kemarahan adalah apa? Darah yang ada di hati itu bergolak kemudian naik ke kepala. Sehingga apa? Sehingga kepalanya pun wajahnya memerah. Kalau tidak ditanggulangi dengan cepat mungkin bisa sampai apa? Putus sebagian urat-uratnya itu. Nanti mengalami stroke atau yang lain-lain. Wan tafakhat audajuh. Dan urat lehernya itu membesar. Menunjukkan memang apa? Setan sedang beroperasi di situ.
sedang bekerja. Karena setan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna syaiton yajri ala bani Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir di bani Adam itu di tempat peredaran darahnya itu. Makanya kalau orang rajin puasa, peredaran darahnya pun menjadi menyempit tapi diberkahi, bukan berarti jatuh sakit tentunya. Diberkahi sehingga akan hilang dari dirinya itu cepat untuk marah dan sebagainya itu. Waharal qalb. Itu adalah di antara keutamaan kalau kita puasa 3 hari setiap bulannya itu, menghilangkan panasnya hati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimah. Sungguh aku benar-benar mengetahui kalimat, lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Seandainya dia mengucapkan itu, niscaya akan hilang dari dia apa yang dia dapati tadi. Dari sini kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam posisi beliau adalah sebagai Sebagai pengajar. Beliau tahu kebenaran, beliau mengajarkannya. Beliau tahu jalan yang baik, beliau ajarkan kepada umat. Sebagaimana datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda al-Imami Ahmad, innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Sesungguhnya aku itu di hadapan kalian adalah seperti seorang ayah, aku mengajari kalian. Makanya di sini Rasulullah begitu melihat kondisi yang semacam itu, beliau pun mengajari kalimat yang bermanfaat untuk orang tadi. Dan dari hadis ini pula kita mengetahui bahwasanya ar-Rasul yuha ilaih. Rasul itu memang diwahyukan kepada beliau. Memang beliau itu mendapatkan wahyu, maka langsung Allah Ta'ala ngasih tahu obatnya adalah demikian dan demikian. Dan dari sini pula kita mendapatkan faidah likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Baik itu adalah obat yang penyakit yang sifatnya fisik ataupun penyakit yang sifatnya psikologi dan yang lain-lain, semuanya ada obatnya. Dan dari sini pula kita mendapatkan faidah zikrullah min a'zami ad-dawa, bahwasanya zikir kepada Allah itu adalah termasuk obat yang paling besar. Seperti masalah ini ketika diganggu setan, obatnya adalah zikir. Bahkan ketika Ketika kita tidak mendapati dokter atau walaupun ada dokter, sengaja kita meruqyah diri sendiri dengan Fatihatul Kitab. Itu juga obat yang luar biasa. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa. Zikrullah memang benar-benar obat yang bagus. Bahkan ketika kita luka, ada doa yang khusus juga untuk masalah itu. Ketika badan kita terasa sakit, ada zikir yang khusus untuk masalah itu. Jadi secara umum zikrullah memang termasuk obat yang terbesar. Kenapa? Karena orang ini sedang menunjukkan ketergantungan kepada Allah. Sementara obat itu datang dari siapa? Dari Allah. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka Allah itulah yang menyembuhkanku. Dan juga sebagaimana dalam doa ruqyah itu, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi antas syafi. Wahai Allah Rabb manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah karena Engkau itulah sang penyembuh. La syifaa'a illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Syifaan la yughadiru saqaman, yaitu kesembuhan yang tidak menyisakan sakit. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faidah. Kemudian beliau mengatakan dulu, lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim la dhahaba anhu ma yajid. Kalau dia mengucapkan aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk itu, rajim, wazan fa'il bimakna maf'ul, yaitu marjum, yang dirajam, yang dilaknat. Niscaya akan hilang darinya apa yang dia dapati tadi. Dari sini kita tahu bahwasanya al-ghadab minasyaiton. Asal dari kemarahan itu adalah dari setan. Dan setan itu kalah dengan apa? Kalah dengan zikir kepada Allah. Dan dalil tentang masalah ini banyak. Di antaranya adalah hadis Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu anhu inda Tirmidzi, dan hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan menukilkan dari Nabi Yahya ibni Zakaria, wa amarani an adzkurallah. Allah memerintahkan aku untuk berzikir kepadanya. Kenapa? Fa inna masalahu kamasali rajulin tabi'ahul adu. Karena permisalannya adalah seperti seseorang yang sedang dikejar musuh. Kemudian fa wajada hisnan hasin. Kemudian orang ini mendapatkan benteng yang kuat. Kemudian beliau mengatakan, wa dzikrullah hisnun hasinun lil abd minasyaiton. Sesungguhnya zikrullah adalah benteng yang kuat bagi sang hamba terhadap setan. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faidah
Apa itu? Masyru'iyatu izalatil ghadab, disyariatkannya untuk menghilangkan al-ghadab al-madmum, kemarahan yang tercela. Seperti ini, kemarahan yang tercela. Kemarahan yang terkait dengan apa? Terkait dengan masalah-masalah pribadi, masalah keduniaan. Ini adalah kemarahan yang tercela. Adapun kemarahan yang terpuji adalah apabila apa itu? Kemarahan yang untuk karena syariat Allah, ketika Allah Ta'ala itu hukum-hukumnya dilanggar, dia marah. Itu adalah kemarahan yang terpuji. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim di bawah hadis Aisyah radhiyallahu anha itu, ketika beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukan fasakh haji kepada umrah, sementara para sahabat waktu itu belum pernah melihat yang semacam itu, karena mereka sendiri mengatakan apa? Bahwasanya umrah di bulan-bulan haji itu adalah afjarul fujur fil ard. Karena apa? Adat jahiliyah, kejahatan yang paling besar di muka bumi, yaitu apa? Orang yang semula niatnya haji kemudian dia memfasakh haji kepada umrah. Sementara Allah Ta'ala mewahyukan nabinya untuk apa? Untuk menyelisih orang jahiliyah, menunjukkan bahwasanya umrah di bulan-bulan haji itu boleh. Ketika Rasulullah memerintahkan itu, para sahabat menunda-nunda. Akhirnya Rasulullah marah dan masuk ke dalam tenda Aisyah, dan kisah yang ma'ruf itu. Maka Imam Nawawi mengatakan di sini disyariatkan untuk apa? Marah ketika syariat Allah itu direndahkan atau dilanggar dan sebagainya. Tentunya para sahabat mendapatkan udzur sebagaimana dijelaskan Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad tentang kejadian tersebut. Karena memang itu perkara yang betul-betul baru seumur hidup mereka, terkejut mereka. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini faqalu lahu, mereka berkata kepada orang ini menunjukkan apa? Masyru'iyatu naqlil ilm wa basu al khair. Disyariatkannya untuk kita menukilkan ilmu dan menyebarkan kebaikan. Ilmu bukan hanya untuk apa? Untuk kita simpan sendiri, tapi kita tolong saudara-saudara kita agar mereka juga tahu apa yang kita ketahui dari kebaikan tadi. Maka sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan tasma'una minni wa yasma'una minkum wa yasma'una mimman yasma'u minkum. Kalian akan mendengar hadis dariku, dan nanti orang-orang akan mendengar hadis dari kalian, dan nanti akan datang orang-orang yang mendengar hadis dari orang-orang yang mendengar dari kalian. Menunjukkan apa? Disyariatkannya untuk menyebarkan hadis, meriwayatkan hadis dan sebagainya. Tayyib. Apa kata mereka? Innan nabiyya qala sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwad billahi minasyaitonir rajim. Ini menunjukkan apa? Jawazu naqlil hadis bil makna. Bolehnya menukilkan hadis itu dengan makna. Karena Rasulullah tadi dengan apa? Polanya adalah khabar. Lau qala a'udzu billah. Tapi sahabat mengatakan apa? Ta'awwad billah. Menunjukkan apa? Boleh kita menukil khabar itu dengan apa? Dengan makna. Tetapi apa? Dengan syarat adamu al-ikhlal. Tidak boleh ada cacat. Kalau ada cacat yang merusak makna, itu tentunya tidak diperbolehkan. Seperti ini tidak merubah makna. Kita lihat di sini ta'awwad. Dari apa? Ta'awwadha yata'awwadu wazan tafa'ala. Maknanya adalah apa? Istaf'ala, yaitu meminta. Seperti tawassul. Tawassala maksudnya adalah tolabul wasilah, atau tasyafu' tolabu asyafa'ah, atau at-tabarruk tolabu al-barakah. Ini wazan tafa'ala. Mintalah engkau perlindungan kepada Allah dari syaitonir rajim. Hadisnya dalam riwayat ini disingkat oleh Imam Nawawi sampai di sini. Adapun dalam riwayat yang lebih lengkap, yaitu ada sebagian sahabi datang kepada orang itu. Rasulullah bilang tadi bahwasanya kalau engkau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim akan hilang apa yang engkau dapati tadi. Orang itu mengatakan, "Abi ya junun, memangnya aku sudah gila." Namanya sedang marah. Dikasih pelajaran dari Rasulullah malah, "Memangnya aku sudah gila disuruh berlindung dari setan." Ya, setan sedang mengganggu. Itu menunjukkan apa? Dan dalam hadis itu Rasulullah SAW tidak marah kepada dia. Ini menunjukkan apa? Termasuk dari udzur adalah apa itu? Zawalul akal, hilangnya akal. Karena udzur itu banyak, bisa berupa apa? Nisyan, yaitu lupa, atau bisa berupa apa? Al-khata', yaitu kesalahan yang tidak disengaja, atau hilangnya akal. Seperti ini, ketika sedang marah, tentunya apa? Jelas, akal itu sedang tidak jernih, sehingga kadang muncul kalimat-kalimat yang tidak baik. Dan ini kita dapati di beberapa hadis. Kadang ada sahabat yang sedang kondisinya marah, maka dia lupa kalau sedang di hadapan Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak memarahi dia. Menunjukkan apa?
Orang yang kalimatnya keliru dalam keadaan marah yang sampai tingkat barangkali akalnya hilang dan sebagainya, itu dia mendapat udzur. Tapi tidak boleh dibiarkan, harus segera apa? Dihilangkan gangguan setan tadi. Baik. Kesimpulan dari hadis ini adalah apa? Disyariatkannya untuk bersabar menghadapi kemarahan setan, kemarahan yang datang dari setan itu. Allah Ta'ala berfirman, wa idza ghadibuhum yaghfirun. Apabila mereka marah, mereka memberikan ampunan. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.